Jadi spotlight untuk gimana cewek kalau ke situ haram hukumnya kalau nggak muncul itu. Udah kayak gitu. Walaupun harus antri berjam-jam. Nggak tahu udah. Si Rifki kan udah tahu di mana nih. Udah tahu dia kemarin dia ribut kali ya Allah. Itu sih kreatif sih menurut aku simpel. Tapi tetap bergerak walaupun di dalam keterbatasan. Iya, itu adalah tagline Aceh bergerak. Itu apa sih? Ada rumusnya tuh, apa tuh? SWOT. SWOT, analisis SWOT. Analisis SWOT. Kayak nggak asing, analisis SWOT. Paham aja kan? Dan setelah kalian saranin, kalian nonton. Jangan saranin aja. Nonton. Oke, Mas Satria. Mas Satria ngomong reaksinya. Kamera. Roll. Bilang action. 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 Oke. 1, 2, 3. Alhamdulillah puja ke Tuhan, selawat salam ke Rasulullah. Iba uronyo tanya kata Duino tempat yang tercinta. Dan saya tidak tahu ini ada apa gerangan Aliul memanggil saya. Ada satu hal perlu dibahas dan hal itu satu hal tidak sepantasnya dibahas. Bukan satu hal yang tidak sepantasnya dibahas. Itulah. Aku juga nggak Ini pakai apa nih? Pakai apa tuh? Ini program enggak nih? Oh, Kak, sebenarnya ini bukan program aku. Ini inisiatifnya Aliul. Sebenarnya gini. Nah kan itu kan sebenarnya kan. Oke, Kita oke. selalu mulai dari sebenarnya. Jadi lahir satu program yang sebenarnya yang harus dibahas. Jadi program ini tuh ya awalnya aku sedikit bosan ya, dengan bahasa-bahasa yang berat. Oke, bahasan politik. Politik. Oke, itu bahasa yang berat lah. Barangkali kita belakangan ini sibuk dengan bahasa-bahasa kampanye. Oke. Berat ya? Jadi kenapa tidak kita bahas hanya ringan? Contoh aja, salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Ah, Jadi kita dekat dengan lingkungan kreatif. oke. Jadi kita selalu mendengar pendapat para ahli itu tentang apa itu demokrasi, apa itu apa lagi ya? Bahasa yang berat ya. Oh, ini kita bahas Politikus. Parekraf. Kemenparekraf, Kementerian. Ekonomi kreatif. Oke, ekonomi kreatif. Pariwisata. Tapi kita ekonomi kreatif. karena itu di kreatif. Sebenarnya kreatif itu apa sih? Nah, Oke. makanya aku undang Bang Adang nih. Sebelum kita bahas nih, Kreatif. Hah? kan dia kan biasanya Iya. ada judul atau tema podcast. Judulnya apa? Judulnya ini serem. Oke. Jadi sebenarnya judul podcast kita itu adalah Pancung. Kenapa? Pancung. Kenapa pancung? Kenapa, Aliu? Panjang pocong. Pancung, panjang pocong. Apa pancung? Nah itu dia. Jadi banyak orang tuh menyebutkan pancung itu dari kue, bisa kopi, ya kan? Aku kemarin pulang di Sabang itu, ternyata mie juga bisa dipancung ya. Pernah tahu ya? Belum. Pancung. Mie Mie pancung. pancung. Yang tahu aku kopi pancung. Ngomong-ngomong soal kopi belum ada nih. Nah. Oh, iya. Mana tadi orang kopi? Woi. Kopi Rina. Kopi Rina Nosim. Rina Nosim, wah kopi hari ini. Ya, Tuang terus. tuang terus. Kami tunggu hari ini ya. Jangan bahas pancung, kopinya nggak ada. Oh ya betul. Oke, Nah, tadi- jadi kan filosofinya Oke, gini ya. kira-kira. Oke, Jadi gini. pancung itu setengah itu. Jadi program ini kok lama dari kami konsepkan ini. Oke, lama-lama bahasa kayak orang politik lah. Oke, apa tuh? Rencana ya. Arah-arahnya sih. Rencana. Bau-baunya. Jadi kan Sebenarnya dari dulu memang politik selalu nih kita ngomong politik rencana-rencananya dan sebenarnya jadi nggak bisa kita ngomong sini ya. Adalah nanti ya. Yang kita bahas apa nih? Ya, maksudnya nih apa Jadi nih? niatnya setengah itu apa? Nah, konsep itu setengah. Jadi pembahasan itu selalu terpotong di ujung. Nah, jadi nggak selesai, nggak ada satu pembahasan yang selesai. Oh, berarti ini maksud kita nih podcastnya nih nggak boleh selesai. Nggak boleh selesai. Well. Jadi semua orang berhak berpendapat, semua orang berhak berperspektif. Oke. Jadi bukan cuma dosen, bukan cuma ahli yang bisa berpendapat itu. Masyarakat juga bisa berpendapat. Setuju? Impresif. Cek. Bentar. Tepuk tangan lu semua lu. Oke, berarti judul podcast ini Pancung. Pancung.
Amat kopi ya apa? Rina dari Jakarta ya Rina? Dikontrak ya? Oke, berarti ini Khusus untuk antar kopi ya. ini episode pertama. Episode pertama. Episode pertama apa dulu nih Kak? Mau kita bahas? Oke, jadi memang pembahasan kita hari ini adalah tentang dunia kreatif. Oke. Karena munculnya podcast kayak gini itu kan pasti dari ide-ide kreatif. Terutama ide kreatifnya Aliul yang waktu itu dia mungkin gabut gitu kan. Lagi boker. Gini bro, kita menganggap bukan gabut sih Kak. Apa tuh, Kak? Awal tahun kayak gini. Kita tahu sendiri lah, kalau akhir tahun tuh ya kita banyak job-job yang bahkan kalau istilah bahasa Cina tuh kut padila ujun. Kut pada lauju. Ya kan? Kita sebenarnya paham lah Pak. Tunggu lu, aku kut padila ujun, sumpah aku nggak paham. Nah, kut padila ujun Kemarin nih. aku baca di baju. Tidak baju. Ini baju, oke. Kut pada laujin. Jadi aku pikir-pikir enggak ada enggak orang maksudnya kut pada laujin. Jadi hujan nih. Dikut padanya. Jadi padanya itu enggak bagus lagi. Bukan, maksudnya tuh kan mekara dah. Mekara tuh buru-buru. Jadi orang situasi orang kut pada laujin itu dengan aktivitas yang buru-buru harus cepat-cepat itu. Oh, berarti bukan sengaja dikut pada laujin. Nah, itu lagi. Pada kaujin masalah. baru dikut. Sengaja dikut kan itu agak tolol sih. Jadi banyak job-job itu ketika banyak perusahaan atau vendor yang nggak mau terima, baru datang ke kita. Oh, hati kamu karat, inan minta WC ya. Kiri. Ya. Selaku pelaku kreatif kita bisa memodifikasikan segala hal. Yang penting kreatif. Menyesuaikan. Nah itu kita kira kalau ngomong kreatif nih, sini kan kawan-kawan kita ada Bang Adang, kemudian ada Kak Evan. Kalau aku mungkin kalau secara background aku sebagai alumni hukum lah, Anak agak jauh, politik. agak jauh ya dengan bahasa-bahasanya yang harus ya kreatif itu apa sih sebenarnya? Aku sih lebih mau tanya ke Adang sih. Adang aja dulu yang jawab kan. Kok aku nih? Donatur kampus. Apa sih Adang kreatif? Gimana sih menurut pandangannya Adang? Karena kan kreatif itu Lebih luas ya. Luasan. Luas banget sih. Luas. Dan bentar, dan aku dengar kalau Adang tuh salah satu senior di Rosokan. Teater. Teater. Ketua. Kalau cuma ngomong rongsokannya doang nanti. Kalau cuma ngomong rongsokannya doang nanti dikira Ya. Nickname kayak ini, Adang Rosokan. Itu udah ngeh tuh, sosok Adang dengan penuh dengan ide kreatifnya. Ya. Sebelum masuk ke definisi kreatif, aku pengen tahu Adang itu dari apa sih? Apakah memang Ya, dari Adang? Tadi ada sempat bahas tuh. Adang. Sebenarnya adang tuh kalau bahasa Aceh kan apa itu namanya di bawah kulit. ya itu tadi. Nah itu agak hitam sedikit kan aku nggak terlalu hitam kan. Adang dulu tuh aku terkumat tuh nama aku tuh terkumat tuh tersangkut. Iya. Tersangkut nama aku dulu di satu gerapan teater. Judulnya titik-titik hitam. Jadi nama tokohnya itu Adang. Oh, oke. Habis itu melekat lah ya. Melekat lah, alhamdulillah. Nggak tahu alhamdulillah atau enggak. Pokoknya melekat lah nama Adang. Oh, oke. Itu nama panggung lah. Suka nggak sama nama Adang sebenarnya? Nama pena ya. Nama pena tuh lebih ke para penulis. Tapi nama panggung ya. Nama panggung. Kalau nama aslinya? Suka. Nama asli aku R Aulia. Beuh, Islami bang. kenapa harus R, Bang? R-nya apa? Rahmat. R Aulia. Rahmat. Kan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu adalah rahmat. Biasanya nama Rahmat Aulia tuh banyak yang ini ya. Naksir ya. Tadi apa kata kakak? Suka atau enggak? Iya, suka nggak sih sama nama Adang gitu? Suka atau enggak sih? Lebih ke suka sih. Bahkan aku membranding diri aku dengan nama Adang. Sampai-sampai aku di IG Adang, aku taruh di semua sosial media aku itu Adang. Oke. Alhamdulillah, Alhamdulillah. orang kenal nama aku Adang. Aulia, ada yang kenal nggak? Aulia ada itu panggilan-panggilan dari dosen aja. Aulia cute gitu kan. Aulia cute. Jurusan apa? Ilmu Administrasi Negara, Aulia cute. SAP. Sarjana nih, bos. Berapa tahun, Bang? Oh, salah. Itu nih. Jadi motivasi orang lain nanti, takutnya. Oke, Kembali ke pertanyaannya. Definisi. Menurut Bang Adang. Menurut Bang Adang. Kreatif sih menurut aku tuh simpel. Kreatif itu kita bisa melakukan apapun
dengan apa yang ada, dengan alat apa yang ada. Contoh kayak acara kita kemarin pas bertabur bintang, Oke. kan kemarin kita set untuk fotobootnya itu emang barang-barang yang emang nggak dipakai lagi sama orang. Jadi kita kumpulin, jadi kita atur tuh, bakalan menjadi sesuatu yang wah lah dalam artiannya. Salah satunya nih ya, tempat duduk kita. Salah satunya ini set ini kan semua kita atur kemarin. Itu sih kreatif sih menurut aku, simple ini. Berarti tetap bergerak walaupun di dalam keterbatasan. Iya, itu adalah tagline Aceh bergerak. Menembus keterbatasan. Menembus keterbatasan. Tidak dapat betong. Geri. Jadi Alio gimana? Kreatif tuh menurut Alio gimana? Ini aku udah. Jangan aku dulu. Jangan, nggak apa-apa, tetap Alio dulu. Karena bukan bagian Kalau kreatif nih. kalau aku lebih based by Wikipedia ataupun based by buku ataupun based by referensi kayak gitulah. Sarjana hukum. Yang ngomong harus ada landasan dong kan. Oke, siap. Jadi kalau aku mendefinisikan kreatif itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain dan kita bisa. Oke. Itu yang menjadi pembeda ya antara istimewa lah gitu kan. Itu di Google tuh. Oke. Makanya aku nggak menemukan definisi untuk pendapat aku, tapi ya kalau misalkan menurut aku kreatif itu kita bisa berimajinasi, bisa mengembangkan suatu hal yang biasa saja menjadi luar biasa gitu. Contohnya nanti bahkan Aceh Bergerak kita akan buat suatu produk gitu yang menjadi suatu nilai jual dari Aceh Bergerak itu. Dan ini salah satu menurut aku itu salah satu hal kreatif yang bisa kita kembangkan. Dan aku melihat bagaimana sisi kreatif itu ya kita bisa mengembangkan suatu hal yang biasa saja menjadi luar biasa. Menembus keterbatasan. Oke, Kak Eva. Jangan lupa. Tapi, apa ini? Kak Eva, kreatif. Tapi gini ya, ada yang spesifik nih. Karena kan soal gender. Gender itu gila. Aliran. Ya, oke, Gender itu. Kalau perempuan di Aceh nih, kalau kita ngomong di Aceh gitu kan, kalau perempuan itu menurut kita gimana sih peluang untuk perempuan berkreatif itu? Kalau di Aceh ini rameli udah wah. Orang-orang perempuan berkreatif, sumpah gue ya. Nah, contoh. Eva. Nah, baru kita tanya. Menurut Kak Eva nih ya, ini Kak Eva nih pelaku filmmaker gitu kan. Keren nih filmmaker. Jadi selain menjawab definisi kreatif itu tantangan yang Kakak alami selama ini sebagai perempuan itu dalam memajukan kreatif itu gimana? Keren kali pertanyaan sarjana hukum nih. Tantangan nggak tuh? Makanya aku agak susah nih kan kalau ngomong seformal itu kan, senon formal itu kan. Jadi pasti larinya tuh ke formal. Oke, guys, sepakat. Kalau melihat tantangan, sebenarnya gini ya, manusia itu selalu gimana ya? Aku lupa tiba-tiba. Oh, tadi udah dihafal. Nggak, jadi gini, semuanya itu tergantung perspektif. Kalau seandainya kita melihat sesuatu itu sebagai tantangan, maka dia akan menjadi tantangan. Oke. Kalau kita melihat sesuatu itu sebagai peluang, maka itu akan menjadi peluang dan kesempatan. Itu apa sih? Ada rumusnya tuh, apa tuh? SWOT. SWOT, analisis SWOT. Analisis SWOT. Kayak nggak asing, analisis SWOT. Paham aja Pertanyaan. Dia menganalisis. Anak ilmu politik. Contoh, aku kasih kalian satu gambaran. Oke. Ketika kita bawa motor dan kita mau nyelip mobil kiri kanan, kita di tengah, apakah kita akan melihat ke mobil kiri dan kanan atau kita akan melihat seberapa besar peluang? Gitu. Seandainya kita melihat seberapa besar tantangan kita di kiri dan di kanan, maka kita nggak akan berani untuk maju ke depan. Ya nggak? Tapi kalau seandainya kita hanya fokus melihat peluang, oh ini kira-kira aku bakalan lewat di antara kedua mobil nih, maka kita akan bisa melewatinya. Oke. Coba perhatiin. Perhatiin apa kalau perempuan saya kiri belok kanan? Perempuan kalau bawa motor saya kiri belok kanan. Berarti ini terbalik. Nggak semua, tolong ya. Coba. Jangan berstereotip. Oke. Oke, sekarang kita cari di Google. Apa itu Cari di kreatif? Google. Silakan. Tadi udah aku cari nih. Tadi Tanya siapa nih? Minta AI. enggak, Google langsung nih.
Daya cipta atau kreativitas adalah adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. anggitan tuh apa? Paham nggak? Kalau Ya, kita bahas intinya anggitan kayak tuh gini. panjang kali tuh. Anggitan tuh Itu ki bahasa Inggris ya, atau enggak? enggak. Atau Bahasa Inggrisnya konsep. oh konsep. Berarti Oke. konsep atau gagasan yang baru atau menghubungkan dengan gagasan yang sudah ada. Berarti menciptakan sesuatu hal baru atau mengkreasikan dengan gagasan-gagasan yang sudah ada. Oke. Berarti mengkolaborasikan. Betul, Oke, betul lah. Punya inovasi. Inovasi. Inovasi, pengembangan. Apalagi tadi? Imajinatif. Kolaborasi. Semua. Udah kayak ini udah kayak kampanye. Oke. Jadi berarti masuk semua dong definisi kita tadi ya. Gak jauh-jauh Masuk, kali masuk. lah. Nggak jauh-jauh Tapi banget. kalau ngomong-ngomong soal kolaborasi, soal kreativitas tuh sebenarnya masuk di semua hal nih, bukan hanya di segi kreatif aja tuh. Juga di politik misalkan. Cuman aku agak risih ya kalau ngomong balik ke politik ya, karena Balik lagi ke politik tadi di awal. bayangin dua bulan yang lalu tuh kita dikreasikan dengan visi misi yang kalau kita bilang kita Bullshit. cek langit Eh, takutnya terlalu pesimis sama macam ini. Tapi kita lihat ke depan lah itu. Cuma kalau bahasannya kita bahas di segmen lain aja itu. Tapi itulah gambarannya gitu kan. Kreativitas itu jangan disalahgunakan. Oke, mungkin gini deh. Peluang. Peluang. Jika kalian melihat peluang dunia kreatif di Aceh ini seperti apa kira-kira? Kira-kira ada nggak kemungkinan untuk lebih maju? Atau justru bakalan kayak gini aja mungkin? Oke. Ayo, gimana? Ya Allah, berat kali pertanyaannya. Ya Allah. Tiba-tiba pengen yang berat. Oke. Coba ulas sekali lagi, Kak. Peluang dunia kreatif ke depan di Aceh itu kira-kira bakalan lebih maju nggak? Kalau dari pandangan Adang nih, seorang pelaku teater, sedap. Kalau menurut aku nih ya, bakalan lebih maju. Kenapa? Karena dengan adanya media-media sosial. Oke. Sekarang sorry to say. Bukan Sorry to say. Sekarang kita bilang, contohnya seleb-seleb yang bermunculan dari Aceh tuh Oke. banyak kali sekarang. Entah itu dengan dia muncul dengan kecantikannya. Kecantikan itu kan sebuah hal yang kreatif juga. Oke. Contohnya gimana dia cara bocila itu apa bahasa Indonesia? Make up, Bodak. cara bajunya, fashionable. Habis itu teknis untuk fotonya. Oke. Kalau misalnya fotonya legenda, fotonya Han bakal FYP. Susah kan kemarin. Han bakal FYP punya foto legenda juga. Itu salah satu. Kalau itu menurut aku kreatif juga sih. Karena banyak kali cewek-cewek cantik yang FYP di TikTok aku. Apalagi cewek Aceh. Kayaknya nggak ada lagi cewek-cewek yang nggak cantik Jadi sekarang. Ya, kalau cewek cantik semua. Maksud aku gini, Kak. Dari setelannya itu. oke. Aku beberapa hari ini ada di sebuah kafe itu. Kafe sekarang. Iya, aku lihat di TikTok. Gak tau aku jadi logonya itu selalu jadi spotlight untuk cewek-cewek foto. Oke. Nah itu Logo-logo kafenya. Oke. jadi spotlight untuk makanya cewek kalau ke situ haram hukumnya kalau nggak foto itu. Udah kayak gitu. Walaupun harus antri berjam-jam. Nggak tahu udah. Si Rifki kayaknya udah tahu di mana nih. Udah tuh dia kemarin dia ribu kali ya Allah tuh. Oke ya. Nah mulai series. Kita ulang series ki. Si Rifki kayaknya udah tahu di mana lokasi. Sampai kemarin tuh betul Kak. Karena kami lihat, ih cantik-cantik kali cewek foto ini. Kami ke distract untuk pergi ke kafe itu. Oke. Jadi si Rizky dia pengen tasan. Enggak, itunya itu, nggak tahu aku. Nah, kalau masalah dunia kreatif tuh, itu salah satu contohnya. Berarti Aceh tuh ada berpeluang besar. Sangat. Dan aku pun lihatnya kayak gitu juga sih Kak. Dari segi perfilman, para content creator dan bahkan banyak dan Aceh pun didukung dengan spot-spot yang menarik ya. Kan alamnya pun mendukung kayak itu. Itu yang menjadi menarik dan kita pun masih sangat asri itu. Dan kalau teman-teman tahu di tempat kita ini pun sebenarnya di tengah kota nih. Ya. Ya kan nggak ada yang tahu nih sebenarnya di mana sih, apakah kita di pinggiran
Sebenarnya ini di tengah kota gitu. Kalau mau datang ke base camp kita nih nanti ada di bio YouTube channel. Diundang. Ayo. Aku pikir apa maksudnya? Sebelum kita Enggak pada semua tuh harus ada tujuan. kayak kita nggak perlu lama-lama lagi ya. Ya. Nggak tahu juga kita mau bahas apa nih. Aku mau tanya sama si Adang nih sebelumnya. Oke. Nah, jadi meno Adang. Aci jo ide sabo. Ide apa nih kak? Ide apa, Liu? Nah, sebenarnya kan harus ada pertanyaan. Nah, Yul, ada nggak tagline untuk podcast kita nih ataupun talk show kita nih? Tanya. Oh. Nggak ada, nggak peka gitu bang, masalah. Jadi sebenarnya kita sudah memikirkan juga nih, sebenarnya apa sih tagline kita. Jadi karena konsep kita ini pancung, jadi tetap di akhir itu kita menanyakan kepada para peserta dan para tamu kita. Tamu-tamu yang kita undang hari ini Cijuk tamu di- ya. Hari ini masih tamu. Aku nih tamu ya. Tamu. Tiba-tiba iki jadi tamu. Oke. Tujuh ide sabok tentang. Nanti bayaran minta sama manajer. Ketawa deh. Kalau berarti ini pancung tuh apa judul podcast atau tema atau apa tuh? Itu sebenarnya segmen yang baru ya, segmen dari. Oh segmen tuh pancung. Jadi tuh segmen. Aceh Bergerak itu ada sebuah channel gitu. Kemudian kita memperbanyak playlistnya. Oke. Jadi yang pertama tuh ada Aceh Asia Podcast. Yang kedua tuh kita buat Pancung Pancung. Show gitu. Pancung show. Oh ini pancung show nih. Pancung show atau pancung talk nanti apalah yang jadi. Nah, kalau misalnya dia memang nggak bisa keluarin, berarti kita tanya sama mereka aja. Oke. Kalau misalnya kalian ada saran, ide-ide yang mau dibahas, Oke. hal-hal yang mungkin menarik, walaupun itu sebenarnya hal-hal kecil tapi menarik untuk dibahas, bisa kalian saranin aja ke kita. Kira-kira di episode selanjutnya kita bahas apa gitu. Dan setelah kalian saranin kalian nonton. Jangan saranin aja. Nonton. Capek loh. Capek ngomong nih. Gak, sorry guys. Jadi gak maksud untuk yang nomor lah bang. Enggak. Enggak, itu Berarti ini episode kedua nanti ya Pak. Ya pak. Episode kedua nanti berarti harus udah ada tagline pancung. Itu PR kita berarti kan? pancung. Sama satu lagi yang kedua nih apa ada bintang tamu Ada. nanti Ada. atau enggak? Nah itu Ada. berarti itu udah kita konsep Bang. Penonton tenang aja Main santai di wae. episode kedua nanti ada tamu yang lebih menarik dan ada satu hal pembahasan yang aku rasa semua masyarakat Aceh itu butuh. Karena sebelum kita bentuk ini pun kita ada suatu kerangka juga what people need ya. Apa yang What people need. need. So what? Bukan people what we need. want, but what people need. I need you. Yes. Oke, Oke, berarti udah segitu aja. Ngapain lagi? itu aja. Oke, Bang Sat, udah Bang Sat. Oke, Bang Sat. Oke. Banyak-banyak anak Bang.